Ya, kembali lagi dengan saya, Mas Yanto dari Begja Autotronics, yang hari ini kita akan mengulas kembali mengenai produk Momentum. Mungkin teman-teman semuanya sudah tahu kalau Begja Autotronics selama ini kita menjual produk Momentum terutama di DSP-nya, di Digital Sound Processor yang sudah built-in amplifier yang kita paketkan dengan subwoofer aktif Momentum juga. Tetapi teman-teman juga perlu tahu, produk Momentum ini tidak cuma di DSP saja dan subwoofer aktif yang biasa dipasang di mobil teman-teman semuanya. Jadi produk Momentum ini sangat banyak sekali variannya, terutama nih produk Momentum ini juga ada amplifiernya, kemudian ada subwoofernya, kemudian ada speakernya. Momentum ternyata produk yang sudah sangat terkenal sekali dan sudah mendapatkan rekor nasional untuk kejuaraan kontes sound pressure level. Tentunya juga tidak cuma di kontes SPL aja, produk ini juga menjadi satu produk kebanggaan Sound Quality Lot atau SQL. Karena memang untuk di dunia audio sendiri, kontes itu banyak, ada SQ, Sound Quality, ada Sound Quality Lot atau SQL, ada juga yang Sound Pressure Level. Dan di sini Momentum mempunyai amplifier yang gede sekali, wattnya besar sekali. Ini biasanya dipakai buat kontes Sound Pressure Level, ya. Yang tentunya di hari ini kita sudah kedatangan satu orang yang menjadi bosnya Momentum di Indonesia. Beliau sudah datang kemari, dan ada juga teman saya yang jawara SPL Indonesia yang sudah mendapatkan rekor nasional DP terbesar di Indonesia. Siapa dia? Ayo ikutin saya. Ya, di samping saya ini sudah ada bosnya Momentum. Mohon diperkenalkan, Pak. Namanya siapa supaya pada dia tahu ini bosnya Momentum. Monggo, silahkan. Dulu. Selamat datang juga saya ucapkan di Begja Autotronics gitu. Terima kasih, Mas Yanto. Nama saya Jaka Sendrawan, selaku manajer marketing dari Masindo Mentari yang carry brand Momentum. Ya, jadi Pak Jaka Sendrawan ini adalah dia yang carry brand Momentum di Indonesia, dan kita akan tanya-tanya kepada beliau. Momentum ini sebenarnya sudah mulai kapan nih Pak Jaka? Momentum sendiri brand ini sudah dari tahun 2005. Wow, 2005. tahun 2005 ya sudah mulai eksis ya di sini ya. Kita sudah mulai mengeluarkan waktu itu saya ingat pertama kali kita keluarkan speaker komponen, dan power 4 channel. Speaker komponen two-way ya? Ya, speaker komponen two-way. Oh, jadi waktu itu tahun 2005 itu sudah ada speaker two-way komponen Momentum sama amplifiernya. Ya. Oh. Saat itu kita hanya masuk di entry level. Harganya yang kategori produk yang nggak terlalu mahal, yang entry level lah, bos. Oh, gitu. Iya. Nah, terus sekarang pengembangannya dari tahun 2005 sampai saat ini sekarang sudah ada DSP Digital Sound Processor Momentum ya, dari DSP3, kemudian DSP 5LS, kemudian DSP5, ada lagi yang biasa kita pasang yang bisa built-in karaoke ya, DSP K1, dan subwoofer aktif yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, untuk pengembangannya sampai sekarang ini, Momentum, tolong jelasin ke teman-teman, apa saja sebetulnya produk-produk Momentum itu? Ya, kalau tadi teman-teman sudah dengar apa yang dibicarakan oleh Mas Yanto, sebenarnya itu adalah produk-produk kami yang sekarang, yang available sekarang, yang juga diperdagangkan oleh Begja dan beberapa rekan installer di seluruh Indonesia. Wow. Waktu seperti yang tadi saya bilang di awal, kami menyediakan speaker entry level, power. Waktu itu kita juga nggak pernah berpikir bahwa produk development-nya akan sampai sejauh ini posisinya. Ya. Kita hanya waktu itu mau kasih sedikit satu variasi tambahan buat market mengenai ini ada satu produk car audio baru loh. Nah, pada saat berjalannya itu ya mulai deh kita saat itu kan bersamaan dengan event kontes SPL. Dan laku ya waktu itu ya barangnya ya? Sangat laku sekali? Belum, waktu itu kita pada saat mulai masuk SPL, mulai banyak kontes SPL, ya. Saya mulai nyari,
gimana kalau kita bikin subwoofer SPL pertama kali. Oh, Subwoofer pinter SPL sekali pertama kali mencari posisinya. peluangnya. Jos banget. Iya. Oke, terus pada waktu itu terus keluar subwoofer buat SPL. Iya, cukup diterima juga walaupun bukan yang spek paling tinggi, cuman pada saat itu spesifikasi yang diberikan ke market cukup diterima dari segi kualitas dan segi harga. Waktu itu subwoofer yang buat SPL pertama kali yang seri apa ya? Serinya kalau nggak salah MX1. MX1. Oh, MX1. MX1 ya. Oh. MX1 saya ingat MX1 waktu itu. Iya, iya, Itu iya, masih iya, iya. 12 in, double magnet. Mhm. Dia punya voice coil itu sekitar 1,5 inch aja. Oh. Ya, waktu itu masih seperti itu. Nah, pada saat subwoofer itu keluar, kan tentu kan subwoofer itu butuh amplifier untuk gerakin itu subwoofer kan? Untuk ngedrive si subwoofer Iya, ini. ada subwoofer. Oke. Kita bikinlah monobloknya, postingnya. Oke. Nah, saat itu kebutuhan antara subwoofer dengan amplifier cocok, pas gitu loh. Iya, iya, Nah, iya. pada berjalannya waktu kita ketemulah ada satu yang tadi Mas Yanto sebutkan, Ya. yang namanya MX1DD. Oh. Subwoofer yang cukup gede, Mhm. benar-benar full kompetisi speknya. Ya. Nah, pada saat kita bikin itu subwoofer, kita kebingungan terus terang. Karena Kebingungannya kenapa itu? Iya, karena saat itu di market nggak ada power yang tersedia untuk mendrive itu subwoofer. Iya. Jadi kita buat subwoofer buat SPL yang Iya. gede banget, yang dia itu wattnya besar, Iya. tapi kebingungan lagi. Powernya nggak ada. Amplinya mau pakai apa nih, gitu amplinya ya? nggak ada posisinya. Amplinya nggak ada. Sehingga saat itu wah gimana ya? Oh akhirnya setelah kami sourcing ketemu akhirnya keluar ada satu amplifier yang cukup lah untuk ngedrive itu MX1DD. Amplifier yang untuk ngedrive si MX1DD pada saat itu apa tuh yang ketemu waktu itu? Itu bikinan Korea. Oh, made in Korea. Made in Korea. Oke. Ya, dan speknya itu 5.000 watt. Wow, 5.000 watt di 1 ohm. 5.000 watt di 5.000 1 watt. ohm. Teman-teman nggak pernah lihat ya, soalnya Begja nggak pernah jualan yang spek seperti itu. Iya, memang. kita untuk pasang amplifier yang segede itu kita jujur ngomong belum sampai ke sana ya. Tapi kedepannya kita akan berikan informasi kepada semua teman-teman. Kita juga akan main yang namanya watt gede-gede nanti kedepannya gitu loh. Gak usah khawatir, kita juga akan jual power itu. Iya. Pasti teman-teman juga ada yang nyari banyak di sana Iya. gitu loh. Ini makanya sebelum sekarang mulai banyak prosesor, subwoofer kolong, bahkan Momentum justru mulainya sudah dengan produk-produk yang karakternya SPL, SQL dan watt besar posisinya. Oh, ternyata si Momentum ini sebelum dia membuat di ISP, dia sudah berpengalaman untuk membuat subwoofer yang wattnya besar dan amplifier yang wattnya besar begitu ya. Iya, yang kira-kira bisa disiksa lah posisinya. Disiksa. Wah, ini sangat menarik sekali pembahasan kita di hari ini. Waduh, Pak Jaka, selain subwoofer yang wattnya gede-gede, kemudian ada amplifier yang wattnya gede, itu ada lagi nggak sih amplifier yang mungkin wattnya tidak besar, tapi dia bisa untuk ngedrive speaker, ya mungkin speaker yang two-way atau etnis yang three-way, tapi power Momentum ini yang bagus, yang made in Korea, apakah itu ada? Ada. Beberapa barang amplifier kami itu memang dibuat di Korea. Oh. Walaupun juga ada yang sebagian dari Cina posisinya. Oke. Jadi itu pun cukup lengkap variannya, dari mulai 4 channel monoblok, dari yang ukurannya kecil, sedang sampai yang paling besar posisinya. Wattnya berapa itu? Untuk ngangkat speaker yang 4 channel tadi? Yang 4 channel itu seperti kayak produk seri DC itu 4 kali 150 watt. DC series DC ya? series, DC Oh, series, saya DC pernah series. dengar tuh DC series yang 4 channel yang 4 kali 150 watt. Itu murni pure buatan Korea. Bahkan beberapa produk kami itu sebenarnya kalau diperhatikan sama teman-teman di kertas speknya itu bahkan seringkali nilai yang tercantum bahkan lebih kecil daripada kemampuan itu amplifier sesungguhnya. Oh, jadi buat yang keluar murninya lebih besar daripada yang ada di spek. Contoh seperti kayak DC itu yang 4 channel itu, Oke. di spek tertulis
4 kali 120 apa 130. Oh, oke. Tapi pada saat diukur secara lab oleh salah satu media audio, itu terukur adalah 4 kali 150 watt. Ternyata si power ini dia kalau diukur secara murninya dia bisa menghasilkan watt yang lebih besar, gede. betul, Waduh, betul, ini berarti power 4 channel ini juga bisa ngangkat subwoofer yang gede ya, Ya, kalau gitu ya. bisa. Wow. Ya, untuk yang seri DC sendiri, yang DC monoblock itu ada berapa tipe, Pak? Dulu 2, sekarang kebetulan tinggal tersisa 1 seri aja. Oh. DC 3000 tik 1. Oh, kalau yang sudah habis yang tipe berapa? Yang DC 4000 tik 1 sudah habis. Oh, jadi DC 3000.1 dan DC 4000.1. Ya, Oke, kalau kita akan lihat power yang DC series 3000.1 seperti apa. Ini ya? Ini yang made in Korea. Oh, oke. In Korea. Wow, ini powernya juga desainnya sangat rapi sekali di sini ya. Ini casingnya juga bagus dan tidak besar. Ini bisa ditaruh di bawah jok juga. Jadi buat teman-teman semuanya yang mencari power yang monoblock bisa membeli yang DC 3000.1 ini. Ini bisa ditaruh di bawah jok. Speknya dia sendiri walaupun tertulis tipenya 3000 tik 1, sebenarnya dia bukan 3000 watt. Tapi dia 1 kali 1500 watt murni. Satu kali 1500 watt di 1 ohm. 1 ohmnya 1 ohm, 1500 watt. Iya. Besar sekali ya. Dan ternyata ini ya. made in Korea. Ini made in Korea. Iya, Oke, made in Korea. ini kita bisa lihat komponennya di sini. Wah, ini untuk supply-nya ya. Iya. Ini juga bagus dan kapasitornya juga bagus nih. Kalau amplifier Korea biasanya proteksinya bagus, Mas Yanto kan? Oh, Seperti gitu. Mas Yanto Ya, tahu kan? betul, misalnya kan? betul. Jadi mereka lebih penuh, kalau orang bilang lebih penuh isinya, karena mereka sistem proteksinya lebih padat, maksudnya lebih bertingkat. tuh, teman-teman bisa lihat ya. Transformer yang digunakan kawatnya juga besar. Iya, betul. Ya, power yang DC series yang DC 3000.1 ini juga dilengkapi dengan remote bus control. Nih, seperti ini. Jadi, buat teman-teman semuanya yang masang power ini nanti, Anda nggak usah bingung, karena kadang-kadang kita setel lagu itu berbeda-beda. Ada lagu yang bassnya mungkin agak terlalu besar, kemudian ada yang kurang bass. Ini nanti teman-teman semuanya bisa memakai yang ini. Ini kita bisa adjust sendiri untuk bass controlnya. Ya, Volume bassnya ya, volume bassnya, bassnya ya. betul. Ya. Begini, betul ya Pak ya, kayak Iya. begini ya. Dan ini cukup panjang dikasih kabelnya. Oh. Jadi misalnya amplifier ini nggak taruh di depan, tapi misalnya ditaruh di paling belakang pun cukup panjang. Ini 5 meter Disediakan, mungkin iya, ya. iya, Oh, disediakan iya. cukup panjang. Gitu. Oke. Terus di sini untuk inputnya disediakan untuk 8 AWG ya. Kemudian ini juga didesain bagus sekali ini dengan memakai kunci L. Jadi ini sangat kuat sekali nantinya. Dan saya sarankan buat teman-teman semuanya, kalau nanti menyambung kabelnya ke sini ya untuk mengkonekkan dengan subwoofer, usahakan disolder karena memang nih wattnya sudah gede. Kemudian di sini juga ada di sini ada crossover ya, ada subsonic filter di sini. Jadi subsonic ini sangat penting sekali. Kadang-kadang kita sangat butuh sekali pada saat kita memasang subwoofer supaya area frekuensi yang bawah sendiri yang untuk reproduksi subwoofernya itu mungkin kurang ya, kurang ngedukung, nanti subsonic ini juga bisa dimanfaatkan. Kemudian di sini ada gain, ada crossover, terus di sini ada low pass filter. Ini bisa untuk nge-cross frekuensinya, dan di sini ada yang buat bass control tadi. Dan ini satu lagi yang saya mau tanya sama Pak Jaka. Ini kenapa ada RC1 di sini? Satu piece di sini Pak Jaka. Buat ini apa ini? buat dihubungkan dengan amplifier yang sejenis. Jadi sehingga bisa running 2, di-link. Oh, jadi ini bisa di-link ya. Bisa di-link juga. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya pakai subwoofer yang wattnya gede, dia bisa memakai 2 amplifier sekaligus di sini dengan tipe yang sama, dan ini bisa di-link. Di-link, betul. Oh, kalau di-link 2 amplifier jadi berapa watt? Jadi 3000 watt. Kemudahan bagi amplifier yang di-link, dia kontrolnya cukup dari 1 amplifier aja. Nggak usah dari 2-2. Oh, jadi kalau memakai 2 amplifier yang di-link, berarti nanti adjust crossover maupun gainnya itu cukup dengan dari amplifier yang satu yang saja. satunya. Jadi nggak dua-duanya. Makanya di sini kalau diperhatikan ini ada feature namanya input slave output master. Jadi dia tinggal dipindahin ini. Dia jadi apa posisinya gitu loh. Dia mau jadi slave atau jadi masternya. Jadi kalau misalnya ini menjadi master, dia adjustnya dari sini. Master gitu. Waduh, bagus sekali. Jadi
amplifier momentum yang DC 3000.1 itu bisa di-link. Dan untuk amplifier semua momentum itu bisa di-link semua ya? Hampir semua rata-rata bisa. Yang kompetisi semua bisa. Oh, ya. Oke, kita akan lanjut lagi di amplifier yang berikutnya. Apa lagi nih Pak Jaka? Nah, ini ada lagi jenis amplifier yang baru. Tipe baru, apa lagi nih? Seri Mars. Seri Mars. Ya, ini ada gambar aliennya. Jadi anggap aja dia datang dari Mars dengan teknologi Mars. Oh iya, bagus sekali nih ternyata ini ciri khas momentum yang Mars ya. Oke. Ya, Oke, kita lihat jeroannya. Drone-nya. Ya, Waduh. Ya, Ini buatan mana nih Pak Jaka? Kalau ini made in China. Oh, ini made in China. Buatan China. Berapa watt? Ini 1600 watt. 1600 watt. Bisa di-link juga ini? Bisa di-link juga. Oh, berarti kalau misalnya di-link jadi berapa watt? Bisa sekitar jadi 3200 ya. 3200. 3200. Oh. Iya. Oke, terus kemudian ini kalau kita lihat, Terminalnya pun dia udah pakai yang besar juga. ini untuk input kabelnya di sini 0 untuk power AWG. kabelnya ini 0 AWG. Ini lebih gede daripada yang 3000 ya input kabelnya ya. Betul. Oke, kemudian di sini juga ada untuk koneksi ke subwoofernya. Iya. Ya, di sini ada 4 RCA, yang 2 adalah sebagai inputan buat amplifier ini. Kemudian yang ini buat linknya. Ya, jadi ini bisa pakai 2 amplifier. Juga. Betul? Terus bisa di-link langsung ya. Betul. Oke, di sini ada gain-nya. Kemudian ada low pass filter, ada subsonic juga. Kemudian ada bass boost frekuensi, terus ada bass boost. Ini sangat lengkap sekali ini. Ya, semua Ya. juga menggunakan bahan metal. Jadi andai kata misalnya menggunakan obeng atau apa, mungkin menghindari sampai selip sehingga rusak, ini diminimalin dengan pemakaian bahan metal Oh. di potensionya. Oke. Dan kita akan lanjut lagi. Ternyata momentum ini tadi yang saya bilang di awal buat teman-teman semuanya, ternyata memang momentum banyak sekali variannya. Oke, kita akan lanjut ke power amplifier yang dayanya besar sekali ya. Mungkin sebelum kita lanjut ke power amplifier yang 5K ya Pak ya. 5K bukan? Masih ada satu lagi sebelum 5K. Apa lagi tuh? Masih ada satu lagi ya. Apa lagi tuh? Nah, ini dia. Wow. Ini kalau boleh dibilang adiknya 5K. Sama, ini amplifier monoblock khusus untuk ngedrive subwoofer besar. Oke, kita akan lihat jeroannya. Wah. Ini sih lebih sakti daripada yang tadi ini ya. Waduh. Ini powernya berapa watt nih Pak Jaka? Iya, power ini speknya adalah 5000 watt Ya. di 1 ohm. Wow. Dan yang istimewanya power ini bisa running di 16 volt. Wah, ini satu pelajaran berharga juga ya. Jadi ternyata amplifier yang dipakai buat SPL atau SQL itu ada amplifier yang dia bisa inputan sampai 16 volt. Nah, kenapa dia inputan 16 volt? Otomatis dengan input yang 16 volt itu dia bisa menghasilkan watt yang lebih besar, begitu ya. Waduh, ini bagus sekali nih. Terus Cuman watt lebih besar, cuman kebutuhan listriknya pun juga lebih ya, besar juga. betul. Nah, kalau untuk kebutuhan listrik atau apa segala macam, untuk pemasangannya nanti kita akan tanyakan sama teman kita yang udah biasa main SPL, Pak Jaka. Oke. Tapi Pak Jaka juga pasti sudah tahu di sini. Iya. Ya, oke, kita lanjut lagi Ya, atau bagaimana? Nah, sekarang setelah melihat ini, Hmm. saya akan tunjukkan kakaknya dia, Oh. yang jadi boleh dibilang power legendaris. Wow, jadi power yang wattnya Iya, gede sekali. betul. 5K. 5K. Amplifier ini terkenal karena daya tahannya, Oke. kemampuannya, Ya. dan sudah teruji Ya. di dalam setiap kontes SPL maupun SQL. Wow. Jadi bahkan saking kuatnya nih amplifier nggak Ya. pernah rusak-rusak. Sampai jadi kalau orang beli satu dia terus pakai gitu loh. Jadi nggak pernah rusak-rusak. Oh, posisinya. jadi kalau nggak pernah rusak-rusak bisa pakai selamanya iya, dong. jadi good for installer pastinya. Oke, yuk kita akan lanjut lagi ke power yang wattnya sangat besar. Waduh, penasaran saya. Nah, ini dia. Momentum 5K Wow, Project X. ini power jujur ya, berat banget beneran. Jadi ini kita mesti gotong berdua. Mas Yanto aja yang pegang dah kayak gitu. Waduh, berat banget nih, berat banget. Iya. Aduh, iya bener deh. Coba ini power 5K yang legendaris ya, jadi momentum ya. Ini Waduh. power
yang sudah malang melintang di Berbagai kancah ajang kontes. ajang kontes. Waduh. Ini speknya 5000 watt Ya, di 1 ohm, oke. bisa Murni ya? Murni. Murni. Wow. Ini Bah- bisa di-link juga? Bisa di-link juga, bahkan yang istimewanya lagi dia bisa main sampai 18 volt. Kalau saat main sampai 18 volt, kemampuannya bukan 5000 lagi. Udah tapi naik sudah lagi. naik lagi. Mungkin sudah hampir mendekati 10.000 watt. Wow. Jadi pada saat di running 18 volt, ini power akan mengeluarkan daya sekitar hampir 10.000 watt Wow. di 1 ohm. Dan ini amplifier ini dia bisa main di bawah 1 ohm apa enggak? Kami tidak merekomendasikan. Walaupun beberapa installer yang memang mungkin sudah memahami Ya. kelistrikan dan lain-lain, Ya. mereka berhasil mengaplikasikannya. Tapi dari kami sendiri tetap speknya adalah rekomendasi kami tetap di 1 ohm saja. Iya, karena memang saya ada sedikit dengar-dengar nih di luar sana rumor ya yang memakai power 5K ini itu mereka ada cerita ke saya itu bisa main di setengah ohm tapi rekomendasi dari Momentum sendiri di 1 ohm. Oke. Yuk, Oke, kita lihat. akan buka isi jeroannya. Waduh, berat banget Pak Jaka. Nah, seperti Mas Yanto lihat Ya. dan teman-teman lihat, saksikan bahwa ini dia isi daleman dari 5K ini. Oh. Dia ada sampai 8 total transformer Ya. dan 8 juga kapasitor bank. Waduh. Untuk sebagai cadangan daya dari amplifier ini. Jadi berapapun yang teman-teman inginkan untuk power ini keluarkan, power ini dengan gampang akan kasih posisinya. Oh gitu. Jadi Iya. jadi dengan memakai amplifier ini teman-teman nggak usah pusing lagi subwoofer yang dipasang di mobil teman-teman itu akan Lemes. bekerja dengan sempurna dengan Iya, memakai power ini. betul, Begitu ya, betul, Pak ya? betul. Oke. Wah, ini kalau kita lihat seruannya, waduh saya sudah pusing karena memang komponennya sangat bagus-bagus sekali. Di sini ada 8 kapasitor, kemudian di sini satu kapasitornya 1800 mikrofarad di sini ya. Waduh, ini bagus banget. Kapasitornya juga bukan kapasitor yang abal-abal. Wah, bagus banget nih buat arus listriknya pastinya. Satu hal yang menarik dari Iya. amplifier ini yang saya mau kasih tahu mungkin ke Mas Yanto maupun Iya. ke teman-teman bahwa Korea amplifier ini didesain di Korea. Iya. Korea itu sangat peduli dengan safety. Iya. Jadi mereka mendesain amplifier itu selalu mengutamakan bahwa jangan sampai kerusakan di bagian tertentu menyebabkan seluruh amplifier ini jadi rusak. Oh, oke. Nah, jadi untuk 5K ini Ya. kalaupun sampai terjadi misalnya ada pemakaian yang berlebihan, Ya. tegangan listrik yang turun Ya. atau apapun, proteksinya itu bekerja Wow. sehingga tidak sampai merusak ke bagian-bagian yang lain. Oh, Gitu iya, loh. iya, Jadi iya, bagian input rusak ya bagian input saja. Ya. Jadi tidak merembet ke yang lain-lain. Ya. Bahkan seringkali yang pernah ada yang masuk ke kami Ya. itu paling hanya ada ini. Pergantian adalah modul driver. Kerusakannya Oh. hanya di modul driver aja. Jadi tidak Jadi merusak tidak yang ada lain-lain. yang lain-lain ya, Iya. cuma modul driver Betul, doang. modul Ya? driver aja diganti. Tapi spare partnya ada ya, Pak? Spare partnya tersedia. Oh. Dalam jumlah terbatas. Oh, dalam jumlah Dalam jumlah terbatas. terbatas, Ya, benar. karena memang juga mungkin power amplifiernya juga tidak banyak Iya, mungkin ya. betul. Oke, tapi bukan berarti tidak ada, selalu ready. Selalu ready. Selalu ready buat teman-teman. Ya. Oke. Iya. Terus oke, saya akan sedikit jelaskan sama teman-teman. Ya, di sini ini bisa di-link ya, Pak ya? Iya. Wah, Betul, bisa berarti di-link. amplifier ini bisa pakai 2 sekaligus. Bisa 2, bisa 4, bisa 3, terserah mau di link seberapa. Asal bagasi mobilnya muat. Asal mobilnya muat maksudnya. Oke, ini bisa di-link. Jadi kalau misalnya pakai 2 amplifier jadi berapa? Bisa 20.000 dong main di 18 volt. Bisa Wow. 20.000 di 18 volt. Gila, ngeri sekali nih amplifiernya. Iya. Di sini juga ada bass controlnya, Iya. kemudian di sini ada gain, ada subsonic, ada bass boost, ya. Terus ada fase-nya juga. Terus ada low pass filternya di sini. Dan di sini juga ada input dan ada output 4 RCA, ya. Dan kita akan lihat untuk membuktikan apakah amplifier ini benar-benar wattnya gede sekali atau tidak. Oh, berat sekali. Oke. Ya, Wow, ini di sini sininya nih. bahkan ada 2 tempat untuk supply listrik. Ya, Posisinya di betul. Di sini kabelnya 4 AWG murni, ya. Kemudian ada 2 ya. Bisa 0 nih. Oh, bisa Bisa 0 ya? 0 AWG juga. Oh, 0 AWG Bisa ya? 0 AWG juga, Oh, iya. 0 AWG. Kemudian di sini juga disediakan juga plus minus 1 lagi. Oh, waduh, bener-bener ini amplifier yang sangat besar wattnya. Oke, Pak Jaka.
Wah, terima kasih sekali atas informasinya. Kita akan lanjut lagi. Apakah ada power line lagi, Pak Jaka? Mas Yanto mau lihat kakaknya? Ada lagi kakaknya Masih nih? ada lagi kakaknya pasti. Masya Allah. Ada lagi kakaknya? Masih ada kakaknya. Beneran? Iya, benar. Lebih gede Teman-teman dari lihat. ini? Iya, lebih gede. Waduh, Bentar, kayak apa sih? Saya ambil. Waduh. Nah, Waduh, Ini dia, berat sekali. Mas Ini Yanto. amplifier atau apa ini, Pak? ini Waduh. kita balikin dulu, Mas. Oh, balikin kasih dulu, lihat, balikin kita dulu, balikin lihat dulu. dulu. Iya. Nah, Wah, biar taruh dulu, Pak. biar Berat teman-teman sekali. biar teman-teman lihat. Di sini ada logo namanya The Beast. Oke. Ya. Ya. Ini yang kami sebut adalah Momentum 12K. Momentum 12K. 12K LV. Bener-bener abangnya bener loh ini. Ya. Terus di sini Tadi ada lagi lumayan nih, kan Pak? gotongan berdua kan? Aduh, berat Pak, berat. Ini tipenya 12K titik LV. Iya. Maksudnya apa tuh, Pak? Iya, 12K LV ini jadi dia bisa main di low voltase. Jadi apabila teman-teman misalnya running cuman kelistrikan mobil kan sekitar 14 volt aja. Iya. Dan amplifier ini sudah bisa nyala. Oh, sudah oke. bisa bekerja dengan baik, mengeluarkan Oh. tenaga yang besar. Jadi untuk nggak perlu high volt, Nggak tapi perlu high volt. low Low volt voltage pun pun bisa. dia bisa. Bisa, betul. Aduh, kayak apa sih? Coba Pak, Ya, kita sekarang kita, kita kita kasih ke teman-teman isi dalamnya apa ini? Nah, ini. Waduh. Waduh, saya baru lihat nih ada amplifier yang segede ini. Masya Allah. Tadi jumlahnya sama-sama 4, tapi kalau dibandingin tadi itu ini lebih kecil posisinya. Oke. Di Gulungannya sini- lebih kecil, wattnya pun Betul. lebih kecil. Kalau ini double the size. Iya, ini dia lebih gede-gede nih ya Pak Jaka ya. Iya, Terus lebih dia ada besar-besar. 1, 2, 3, 4. Ya. Ada Kalau 8. tadi 5K cuma isinya 8, Ya. ini kali ini ada 12. Ada 12. 12 kapasitor bank. Wow, ini kapasitornya itu 1800 mikrofarad satunya. Iya, 200 volt. Tapi kita bisa lihat dari desain kapasitornya, ini kapasitor yang bagus dan pastinya ini dia benar-benar murni, Iya. ya. Oke, ini berapa watt nih Pak Jaka? Ini murninya di 12.000 12.000 watt. di 1 ohm. 12.000 watt 1 ohm kalau kita link jadi 2 piece 24.000. 24.000. 24.000. Waduh, mobilnya masih muat kali ya kalau gitu ya. Disusun. Kita kan dari tadi ngomongin amplifier nih, amplifier yang 5.000 watt, terus 12.000 watt. Si Momentum subwoofernya apa Pak? Kalau memakai amplifier yang segede ini? Gitu ya. Mau Ada? lihat juga? Ada. Pengen dong, kita Ada pengen ya? tahu Ada. subwoofer Momentum seperti apa gitu loh. Kemarin kan Pak Jaka cerita, tadi Pak Jaka cerita bahwasanya membuat subwoofer yang besar powernya bingung. Iya. Setelah itu muncullah power yang gede-gede seperti ini. Iya, iya. Subwoofernya apa Pak? Subwoofernya ya. Sekarang kita akan lihat sama-sama sama teman-teman ya. Ya. Mas Yanto. Oke. Oke. Kita pindahin dulu nih. Berat sekali Pak. Aduh. Nah, ini Mas Yanto. Ini subwoofer atau apa ini? Wadah. Berat sekali Pak Jaka. Ini bukan pura-pura. Tapi memang berat subwoofer ini mencapai 33 kilo setengah. 33 kilo. Ya, 33 Aduh, kilo. pantesan saya sampai keringetin gotongnya Iya. nih. Aduh. Ini ya teman-teman ya, perhatikan ya. Magnetnya sama diameter subwoofernya. Sama. Gedenya sama. Oh, besar. Ini saya baru Sama. lihat subwoofer sampai segede ini dan seberat ini. Ini berapa watt Pak Jaka? Ini bisa handling sampai dengan 5.000 watt. Satu subwoofer. Itu subwoofer. Wow. Jadi kalau teman-teman punya amplifier 5.000 watt bisa dengan aman diangkat oleh subwoofer ini. Saya lepas gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oh iya. Aduh, Nanti kan tinggal buka not aja. ya. Saya gemeteran nih, kenapa apa nih? Oke, nih di sini perbedaannya teman-teman semuanya. Kalau subwoofer yang sudah wattnya besar seperti ini, ternyata di sini nggak pakai terminal lagi, dia langsung pakai kabel. Tuh, ya. Kabelnya ini ukurannya hampir 8 AWG nih, Ya. besar sekali. Dan dia langsung dihubungkan ke Amplifier nanti posisinya. langsung amplifier. Iya maksudnya dihubungkan dengan voice coil juga ya sebelahnya posisinya gitu kan. Oke, Jadi bisa langsung dibikin konfigurasi seri atau paralel. betul.
ini kalau yang merah berarti plus ya Pak Jaka ya? Plus, betul. Yang ini merah plus, kemudian yang ini minusnya. Minusnya, betul. Oke, berapa ohm nih Pak? Ini double 1 ohm. Oh, double 1 ohm. Waduh, ini subwoofer sampai segede. Oke, kita akan bahas ini bahannya pakai apa aja nih Pak? Ya, seperti teman-teman lihat ini materialnya menggunakan bahan karbon dilapis dengan paper di belakangnya, paper injection. Juga menggunakan suron Firom suron. Sangat lentur dan sangat kuat. Jadi dan kuat. Jadi nggak gampang pecah ya? Ya, ini walaupun untuk dia tuh menahan saat subwoofer ini berada di posisi X-Max tertinggi. Saat tertingginya posisinya. Dan juga kalau teman-teman lihat dia menggunakan ukuran voice coil 4 inch aluminium. Ini 4 inch ya, voice coilnya? Wah, gede banget loh 4 inch itu. Ya, bahannya aluminium, bukan dari tembaga lagi tapi dari aluminium yang menjanjikan transfer panas yang lebih cepat dan daya tahan untuk handling power besar sehingga mampu bekerja dengan maksimal. Ini tentunya subwoofer yang sudah sekelas ini dia bisa menghasilkan dB yang besar ya. Betul. Kencang sekali. Intinya bagaimana bisa melepaskan panas secepat mungkin. Ya, oke Pak Jaka, kalau misalnya ada teman-teman kita membeli subwoofer yang momentum yang tipe ini, kemudian ya bukan salah pasang sih ya. Mungkin teman-teman ada yang tipikalnya dia kepengin untuk mengetes ini subwoofer sampai kekuatannya sampai seberapa begitu, dan terjadilah yang namanya subwoofer menjadi problem atau menjadi rusak. Apakah subwoofernya bisa dibetulin apa tidak nih Pak Jaka? Pertanyaan yang bagus Mas Yanto. Ya. Untuk menjawab itu sebelumnya saya mau tambahkan dulu kepada teman-teman bahwa subwoofer ini memerlukan penanganan yang khusus. Tidak seperti subwoofer yang biasa. Seperti teman-teman lihat bahwa dia butuh power yang besar, dia butuh bahkan untuk kita memasangnya pun juga mungkin perlu tenaga yang hati-hati karena dia posisinya berat. Jadi subwoofer ini sendiri memerlukan penanganan yang hati-hati dan khusus. Sehingga untuk teman-teman yang demen uji coba atau demen masang, ingat satu bahwa hanya dengan subwoofer ini aja tidak akan bisa membuat langsung sound system Anda menjadi yang paling kencang. Tidak, karena masih banyak faktor pendukungnya. Subwoofer ini butuh break-in, butuh instalasi yang baik, butuh satu daya listrik juga ya. Listrik yang bagus juga dari amplifier, dan juga butuh pemasangan yang bersih. Karena ini melibatkan banyak komponen-komponen yang bekerja dengan besar, dengan tenaga besar posisinya. Jadi kami menyarankan itu dulu bahwa didukunglah oleh installer yang memang berpengalaman, didukung juga oleh penggunaan perangkat yang baik, dan juga oleh keadaan pemasangan yang bersih, sehingga subwoofer ini bisa menjadi optimal di dalam pengerjaannya. Mungkin boxnya juga mesti benar ya? Betul, dan perhitungan box juga harus benar juga. Dan apabila memang itu semua sudah dipenuhi dan ternyata memang pada saat perjalanannya subwoofer ini ternyata mengalami kendala, misalnya ada problem atau ngeprek, misalnya karena mungkin jebol karena memang sudah mungkin karena faktor satu dan lain hal. Kami tetap menyediakan recon kitnya. Recon kit itu apa itu Pak? Recon kit itu adalah terdiri dari suronnya, conesnya, dan bahan voice coilnya. Jadi ini recon kit itu satu blok begini? Satu blok. Jadi maksudnya gini Mas Yanto, ini jantungnya. Jadi kalau subwoofer itu kan selain body dan magnet, di sini kan jantung utamanya nih. Betul. Ya kan, yang voice coil segala macam. Jadi kalau ini jebol, biasanya yang rusak hanya bagian jantungnya aja, voice coilnya aja. Tidak magnetnya atau bodinya. Jadi kecuali magnet sama body tetap Betul, kecuali kalau teman-teman waktu pemasangan jatuh, meleset, penyok, jatuh ke bawah, bukan penyok lagi, magnetnya pasti geser. Nah itu nggak bisa diganti dengan recon kit. Itu harus ganti seluruhnya. Tapi kalau magnetnya masih bagus, bodinya masih bagus, hanya dia misalnya karena terbakar atau ini jebol. Kami menyediakan penggantian recon kitnya dengan biaya
yang nanti kita bisa bicarakan. Oh, oke. Jadi buat teman-teman semuanya tidak usah khawatir, tidak usah bingung pada saat teman-teman membeli subwoofer yang sudah wattnya besar seperti ini. Ternyata Pak Jaka juga memberikan satu solusi pada saat subwoofernya menjadi rusak. Ada satu recon kit yang dia nanti bisa langsung dipasangkan di subwoofer ini. Sebenarnya jadi subwoofer baru lagi ya, Ya, kalau kita subwoofer baru lagi, betul, karena ini kan semua total diganti, jantungnya utamanya diganti, dilepas dan diganti dengan yang baru, sehingga dia dapat seperti baru lagi. Baru lagi ya. Betul, baru lagi. Wow. Dengan daya tahan dan kemampuan yang sama seperti kondisi dari awal baru ini. Oh ya, karena memang kalau biasanya nih ya teman-teman semuanya, kalau subwoofer jebol kan biasanya dibawa nih ke tukang speaker terus digulung ulang. Tapi di sini tidak. Jadi subwoofer ini ada satu recon kit yang dia sudah termasuk voice coil-nya, gulungannya, betul. kemudian spidernya, kemudian surroundnya. Jadi tinggal dimasukin plug begitu ya. Betul. Dan kekuatannya sama. Betul.